Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya sejak mulai kita hidup hingga hari ini, yang insya Allah semuanya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, begitu banyak nasihat-nasihat tentang Ramadan disampaikan, hikmah-hikmah Ramadan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai itu semua di dalam perilaku kehidupan kita ba'da Ramadan. Kalau di Ramadan ini semua orang imannya sedang tinggi, ya. Kita tahu sama, kita sedang tinggi, setinggi-tingginya iman kita di bulan Ramadan. Namun nanti setelah Syawal itulah yang perlu kita buktikan bahwa Ramadan demi Ramadan yang sudah kita lewati ini adalah bermakna dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita nanti. Hadirin sedang salat tarawih yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa puasa Ramadan ini adalah dalam rangka juga menurut medis, kalau kendaraan ini servis besar secara fisik, ya. Servis besar fisik kita. Saya yakin di sini banyak yang pengidap asam lambung, sakit mah. Tapi alhamdulillah, saya mengidap penyakit asam lambung itu sejak remaja, udah puluhan tahun. Tapi insya Allah di bulan Ramadan ini, masya Allah, stabil semua, ya. Dan juga penyakit-penyakit lain. Insya Allah Ramadan ini menservis besar seluruh organ tubuh kita karena keteraturan makan kita, dan kita selalu menjaga diri di dalam makan dan minum kita sebagaimana tuntunan di dalam ibadah puasa kita. Nah, terlebih dari itu semua adalah bahwa Ramadan ini juga tak kalah pentingnya adalah servis besar rohani kita, hati kita. Hati kita senantiasa di kala Ramadan ini, bulan puasa ini, selalu saja merasa diawasi Allah. Allah selalu hadir, dekat sekali dengan kita, sehingga walaupun kamar tertutup, tidak ada yang mengawasi satupun. 1 menit saja kita sebelum berbuka puasa, sebelum datang waktu maghrib, tanpa ada yang melihat, kita tidak akan berani memakan makanan yang sudah ada di hadapan kita, padahal itu halalan thayyiban, halal. Kenapa kita nggak berani? Karena kita merasa ada yang maha mengawasi kita. Itulah servis nurani dan hati kita pada saat itu. Hati yang berbicara, iman yang berbicara. Kalau akal, wah nggak ada yang lihat, ya. Tetapi iman dan hati kita berbicara. Allah maha mengetahui, Allah. Karena apa? Karena ibadah kita, Ramadan kita didasari imanan wa ihtisaban. Nah, berbicara hati ini memang luar biasa. Kita selalu diingatkan agar kita menjaga hati kita, ya. Karena penyakit hati ini sulit dideteksi, Pak. Kalau penyakit fisik mudah, ya, mudah orang mendeteksi penyakit-penyakit fisik kita. Orang yang jalannya miring-miring,
Nah itu biasa kalau nggak asam urat saraf kejepit. Ya, itu gitu tuh. Yang bangun dari ruku pelan-pelan pegangan tembok biasanya asam urat. Itu nggak jauh dari itu, nggak jauh. Mudah dideteksi. Tetapi yang sulit adalah penyakit hati. Apalagi penyakit yang namanya hasad, dengki. Ini adalah perbuatan jahat yang kita selalu dimintakan untuk berlindung kepada Allah dari satu penyakit ini. Ada satu surat itu yang meminta kita ya untuk berlindung dari penyakit hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Di ujungnya adalah ya min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang hasad bila mereka hasad. Karena ini kejahatan. Hasad itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya pernah mengatakan, "Usyallaha bihi bis sama'il hasad. Wa awwalu dzanbin usyallahu al-'ardil hasad." Jadi dosa yang pertama kali yang terjadi di langit itu adalah perbuatan hasad iblis kepada Adam. Itu dosa yang pertama kali. Sehingga iblis terusir dari surga gara-gara perbuatan hasadnya terhadap Adam alaihi salam. Wa awwalu dzanbin usyallahu al-'ardil hasad. Kemudian kejahatan yang pertama kali juga terjadi di muka bumi ini juga perbuatan hasad. Siapa? Qabil. Jadi hasad ini kejahatan yang luar biasa, yang harus kita perhatikan, harus kita waspadai. Jadi jangan sampai kita punya penyakit itu karena apa? Kalau penyakit fisik orang lain tahu tanpa kita kasih tahu. Kita tahu, orang lain nggak tahu tuh. Ya kalau terbalik gitu ya. Jadi kalau kita tahu, orang lain nggak tahu. Tetapi kalau penyakit hasad ini kita sendiri nggak tahu. Orang lain tahu dari sikap kita. Dari sikap kita ini orang kan, wah ini orang iri dengki nih. Ya. Kalau ada orang lain senang, dia nggak senang. Tetangga beli motor meriang, pasang koyok dari kanan. Tetangga beli mobil, dibawa ke PL-nya. Kenapa? Tetangganya beli mobil, diopnam. Kenapa? Hasad. Belum lagi hasad yang diekspresikan melalui kejahatan-kejahatan fisik yang lain. Main teluh, main santet, main segala macam. Ini juga berawal dari permusuhan dan kebencian. Ya. Jadi hasad yang seperti ini harus kita hindari. Nah, bulan Ramadan ini insya Allah, kalau Ramadannya puasanya didasari imanan wahtisaban, dengan iman yang sungguh-sungguh, memahami betul arti dan tujuan saum yang dilakukan setiap hari, buat apa? Jadi apa yang dikatakan di dalam tujuan penciptaan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi puasa ini sesungguhnya adalah sedang membangun monoloyalitas kita kepada Allah. Itu yang penting. Tidak boleh kita memberikan loyalitas kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun kita memberikan itu kepada pimpinan kita, kepada keluarga kita, dedikasi kita di dalam dagang kita, semuanya adalah semata-mata karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus benar-benar karena Allah. Jadi puasa ini membangun monoloyalitas kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Insya Allah ini puasa yang bermakna, puasa yang bisa mengajak kita, menggiring kita kepada ujung ayat dari yang tadi saya bacakan adalah la'allakum tattaqun. Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah. Jadi orang-orang yang hasad ini Imam Ghazali membagi, yang pertama adalah menginginkan kenikmatan yang terjadi pada orang lain itu hilang. Ini hati-hati nih. Kalau kita punya perasaan seperti itu, ada sahabat, tetangga, kolega, saudara
yang mendapatkan nikmat, kemudian kita ada rasa agar nikmat itu tidak terjadi pada orang-orang yang saya sebutkan tadi, itu adalah ciri-ciri hasad. Walaupun dia tidak mendapatkannya, ya, hanya dia ingin bahwa nikmat itu hilang dari orang yang dia bencinya tadi. Jadi kemudian dia membenci kalau orang lain dapat nikmat. Itu yang saya bilang uring-uringan tadi. Kalau orang lain dapat nikmat, uring-uringan. Sehingga orang lain dihambat untuk mendapatkan panggung sedikit pun, agar dirinya saja yang menjadi terkenal, populer dan lain sebagainya, tanpa mau bekerja keras. Kalau ada sifat-sifat seperti ini, buru-burulah kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Nah, bulan ini kita perbanyak istighfar kita, ya, banyakkan zikir kita kepada Allah, mohon ampun. Karena bulan ini terutama di waktu-waktu yang diijabah, saat akan berbuka puasa, ya, kemudian antara azan dan iqamah, perbanyaklah berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah. Tidak hanya kita menahan lapar dan haus saja, waktu-waktu kita banyak terbuang hanya main HP, main HP, main HP. Coba perbanyak membaca Al-Quran, berzikir, memohon ampun kepada Allah. Agar apa? Servis rohani kita ini berhasil. Sifat-sifat dengki, hasad, iri hati semua hilang. Karena kita dilatih di sini adalah merasakan Allah itu teramat dekat dengan kita. Sebagaimana 1 menit sebelum maghrib tadi kita hadapi makanan, kita tidak berani memakannya. Karena apa? Ada Allah yang melihat kita. Ini yang perlu. Dari detik ke detik, menit ke menit puasa ini kita maknai seperti itu, ya. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, nanti tidak dapat apa-apa. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, rubba saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas. Berapa banyak manusia-manusia yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah, kecuali lapar dan haus saja. Gak ada nilai puasanya, tidak ada pahala di sisi Allah. Padahal puasa ini Masya Allah, kata Allah, ya, dalam hadis qudsinya, kullu amal ibn Adam lahu, ya, semua amal anak Adam itu untuk dirinya, maka dia akan diganjar bi asri amsalihha ila 700 di'fin, dari 10 sampai 700 kali pahalanya. Illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang langsung akan mengganjarnya. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada menjadi karyawan satu perusahaan, ketika 1 bulan gajian, maka kita digaji melalui bagian keuangan, paling tidak kasir gitu. Tetapi ada karyawan-karyawan yang gajinya itu dipanggil oleh ownernya, datang ke rumah, diajak makan, diberikan uang di situ. Tidak seperti karyawan yang lain, maka berarti karyawan ini adalah karyawan istimewa. Begitulah puasa yang kita lakukan ini. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang langsung memberikannya, tidak terhingga. Kalau yang lain di bulan lain 10 sampai 700 kali Allah ganjar, tetapi puasa ini lain. Sayang, Pak, kalau kita sia-siakan puasa kita dengan banyak membuang-buang waktu kita. Mari kita perbanyak zikir kita, doa kita, ya. Mudah-mudahan puasa yang hanya 1 bulan ini, yang belum tentu kita nikmati lagi, belum tentu kita dapati lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Ada banyak di sini saja sahabat saya, orang-orang tua saya di sini, yang tahun lalu masih ada, sekarang udah nggak ada. Ya, sudah banyak tetangga-tetangga kita yang kemarin masih main, masih ngobrol dengan kita, tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau kita mau jauh lagi, berapa usia umat Islam? Nabi katakan hanya 1500 tahun. Sekarang udah 1446, tinggal 54 tahun lagi. Kesempatan kita untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Ayo jangan sia-siakan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Kita penuhi dengan amal-amal baik. Mudah-mudahan ini menjadikan hati kita menjadi bersih dari sifat-sifat hasad yang berbahaya tadi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari demi hari bertambahlah amal kita, bukan justru mengurangi pahala kita. Karena kita tahu, semua anak kecil pun tahu yang membatalkan puasa itu apa.
apalagi kita yang dewasa. Tetapi yang banyak orang tidak tahu adalah bagaimana yang membatalkan pahala puasa. Kita menganggap kita masih berpuasa, padahal tidak punya nilai sedikit. Kenapa? Tidak menjaga mulut, mata, telinga, dan lain sebagainya dalam melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.